Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah elektromagnetik. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita kenalan dulu ya sama tutornya. Nah, di sini ada Uang Aini dan saya sendiri adalah Fauzia Latifah. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja nggak sih materi apa saja yang akan kami jelaskan. Nah, di sini yang pertama, pengertian dan contoh soal dot product. Apa sih dot product itu? Dot product atau perkalian titik adalah operasi aljabar dalam vektor yang menghasilkan suatu skalar. Perkalian titik vektor A dan B didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ada contohnya, contoh soal yang akan saya jelaskan secara singkat, semoga kalian bisa paham ya. Nah, di sini kita mempunyai dua vektor. Vektor pertama adalah vektor P dan yang kedua adalah vektor Q. Nilai dari vektor P ini adalah X ditambah 9Y dikurang 2Z. Untuk nilai vektor Q adalah X dikurang 9Y ditambah 9Z. Nah, untuk dot product ini dia masih gampang ya teman-teman. Jadi tinggal kita mengalihkan saja vektor P dengan vektor Q. Lalu kita mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah tersedia dari sini. Nah, di sini 1 dikali 1 itu sama dengan atau X dikali X. Kenapa kita masukkan 1 dikali 1? Karena nilai yang tidak ada atau nilai yang hanya variabel saja itu dia bernilai dengan 1. Lalu di sini 9 dikali min 9, lalu juga ada min 2 dikali 9. Nah, tinggal kita jumlahkan saja ya teman-teman. 1 dikali 1 itu hasilnya 1, 9 dikali min 9 hasilnya min 81, min 2 dikali 9 hasilnya min 18. Hingga hasil akhirnya ini didapatkan min 62. Oke, lanjut. Nah, di sini hampir sama ya dengan dot product tadi. Pengertian cross product ini adalah operasi matematika antara dua vektor dalam ruang 3 dimensi yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Hasil dari perkalian silang ini adalah vektor, bukan skalar seperti pada dot product. Nah, kalau di sini itu memang sama ya teman-teman perkalian, tetapi kalau untuk yang cross product ini dia perkalian silang. Sama seperti yang di dot product, kita punya dua vektor, yaitu vektor P dan vektor Q. Vektor P dengan nilai X ditambah 9Y dikurang 2Z. Vektor Q sama dengan X dikurang 9Y ditambah 9Z. Lalu kita tinggal mengalihkan saja teman-teman, vektor P dikali dengan vektor Q. Tetapi kita menggunakan matriks yang seperti ini ya teman-teman. Dengan kita awalnya masukkan dulu variabel X, Y, Z, lalu baru kita substitusikan nilai-nilainya. X ini kita ganti dengan 1, 9, terus untuk Z-nya min 2. Begitu juga dengan yang vektor Q, X kita masukkan jadi 1, min 9 yaitu Y, dan nilai Z-nya adalah 9. Lalu kita tinggal lihat ya teman-teman, untuk yang X itu gini caranya. Kita jangan mengambil bagian dari X ini. Jadi kita hanya mengambil bagian Y dan Z. Makanya di sini 9 dikurang 2 min 2, min 9 dan 9. Nah, begitu juga dengan nilai yang Y, kita tidak boleh mengambil di aliran atau arah yang ini. Jadi di sini ada 1, terus ini min 2 dan ini 1, ini 9. Untuk yang Z juga seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini 1, 9 dan 1 dan min 9. Nah, untuk perkaliannya gimana sih? Namanya juga perkalian silang ya. Pasti kita menyilang ya cara mengalinya. Yang pertama untuk yang X. Yang X ini kita kali 9 dikali 9 itu 81, min 2 dikali min 9 18. Makanya ya teman-teman ini bisa hasilnya seperti ini. Untuk yang Y juga seperti itu ya. Kita kali silang 1 dikali 9 9, min 2 dikali 1 min 2. Jangan lupa masukkan variabelnya di belakang ya teman-teman. Nah, untuk yang Z itu 1 dikali min 9 min 9, 9 dikali 1 itu 9 juga. Jangan lupa variabelnya. Nah, tinggal kita jumlahkan nih, tinggal kita tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah, 81 ditambah 18 itu 99X. Gak lupa dengan X nya, lalu dikurang dengan 9 dikurang 2 berapa? 7. Oke, dengan variabel Y. Dan untuk yang Z ini min 9 ditambah 9 itu hasilnya 0, makanya kita masukkan variabel Z saja. Oke, gimana teman-teman?
ada yang kurang paham atau yang belum paham dengan ini, bisa kalian tanya di kolom komentar ya, nanti kita bakalan jawab kok. Lanjut kita ke penjelasan berikutnya. Nah, di sini juga ada nih namanya penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan vektor adalah proses atau operasi matematika yang dilakukan dengan menggabungkan dua vektor atau lebih untuk menghasilkan vektor baru. Penjumlahan vektor dilakukan dengan menjumlahkan komponen-komponen masing-masing vektor secara terpisah. Nah, ini adalah contoh soal penjumlahannya. Gampang banget ya teman-teman, ini tinggal kita masukkan dan substitusikan saja. Ini kita punya vektor A dan vektor B, A ditambah B. Nah, untuk nilai A nya ini dan ini untuk nilai B nya, tinggal kita kali silang ya teman-teman. Kita tinggal penjumlahan silang, X ditambah X, makanya di sini 2X. Nah, 9 ditambah dengan min 9 hasilnya 0, makanya kita nggak masukkan ya teman-teman, kita hilangkan dia. Dan yang sekarang min 2 ditambah dengan 9 itu hasilnya 7Z, makanya di sini hasilnya 7Z. Dan hasil akhir dari A tambah B itu 2X ditambah 7Z. Gampang kan teman-teman? Gampang banget dong, pasti kalian cepet kok ngertinya. Nah, selanjutnya ini ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah operasi yang dilakukan dengan mengurangi dua vektor untuk menghasilkan vektor baru. Pengurangan vektor dapat dilakukan dengan cara mengubah vektor yang akan dikurangkan menjadi vektor yang berlawanan arah atau vektor negatif, kemudian menjumlahkannya dengan vektor pertama. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B. Vektor A dikurang vektor B itu sama seperti yang tadi, kita substitusikan, kita masukkan nilainya. Nah, X dikurang X itu sama dengan 1 dikurang 1 hasilnya 0 ya, kita masukin dia. Lalu untuk 9Y dikurang min 9Y itu hasilnya 18Y. Dan untuk yang terakhir ini min 2Z dikurang 9Z hasilnya 11Z. Nah teman-teman, itu dia mungkin penjelasan singkat tentang dot product, cross product, dan penjumlahan dan pengurangan vektor. Kalau misal teman-teman yang masih bingung atau apa sih yang sebenarnya, atau mungkin pengen contoh soal lebih, bisa banget ya kalian komen di bawah, nanti bakalan kami buatkan atau kami jelaskan lebih jelas lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya penjelasan berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem kuadrat dari sebuah vektor. Seperti yang kita ketahui, vektor itu terdiri dari skala dan arah. Skala dan arah tersebut dapat kita misalkan dalam dua buah bidang, yaitu kartesian dan silinder. Di sini skalanya kita misalkan sebagai X dan Y. Di sini X-nya ke bawah, Y-nya ke samping, dan Z-nya ke atas. Dan di sini ada P sama dengan X, Y, Z. Kenapa Z-nya ke atas? Karena ini adalah kartesian dalam bentuk plus, dan sedangkan kalau kartesian dalam bentuk minus, Z-nya ke bawah. Kita lanjut pada silinder. Pada silinder ini kita umpamakan X dan Z dan Y-nya itu sama seperti yang kartesian. Bedanya di sini pada silinder itu kita menggunakan theta, perbandingan antara sin, yaitu sama dengan depan dan miring. Oke, lanjut saja kita. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke contoh soal, yaitu mengubah kartesian ke silinder. Di sini kita punya vektor P sama dengan 2X plus 5Y plus 9Z. Akan kita ubah menuju silinder, yaitu vektor P sama dengan R, theta, Z. Di sini kita sudah mempunyai sistem koordinat kartesiannya, ada X, Y, dan Z. X-nya di sini 2, Y-nya di sini 5, dan Z-nya di sini 9. Pertama-tama kita di sini akan mencari vektor R. Rumus vektor R yaitu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 plus 5 pangkat 2 sama dengan R vektor sama dengan akar 4 plus 25. R vektor sama dengan akar 29. R vektor sama dengan akar dari 29 yaitu 5,38.
Di sini kita akan mencari theta yaitu menggunakan arcsin min 1. Untuk mencari theta, kita menggunakan perbandingan sin yaitu depan dan miring. Bisa kita lihat di sini kita sudah menggambar sistem koordinat silindernya. Di sini ada tetanya. Nah, kita itu menggunakan perbandingan sin depan dan miring. Di sini depannya itu 5 dan miringnya 5,38. Seperti yang sudah kita cari pada vektor R ini. Jadi nilai theta yang kita dapatkan adalah 75,92 derajat. Jadi kita tinggal mensubstitusikan. Dari vektor P sama dengan 2X plus 5Y plus 9Z ke vektor P sama dengan R, theta, Z. Jadi di sini hasilnya adalah vektor P sama dengan 5,8R, 75,95 derajat theta dan 9Z. Dadah. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.